Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2020, kami dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa informasi update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dan kami informasikan pada sore hari ini orang dalam pemantauan sebanyak 736 dan pasien dalam pengawasan berjumlah 402. Ada penambahan jika dibandingkan pada sore hari kemarin. Penambahan diantaranya ada penambahan PDP maupun ada yang terkonfirmasi positif. PDP baru sebanyak 12 pasien, yaitu berasal dari Rumah Sakit Piasin Tanah Laut ada 4 pasien, kemudian dari Abdul Aziz ada 1 pasien, dari Idaman Banjarbaru ada 2 pasien, kemudian dari Rumah Sakit Ansari Saleh ada 4 pasien asal Banjarmasin dan 1 dari Rumah Sakit Ulin asal Banjarmasin. Kemudian pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif sebanyak 9 kasus. Saat ini ada penambahan jumlah kasus baru di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 79 kasus baru. 79 kasus baru ini diantaranya ada 9 yang berasal dari pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif. Kemudian selebihnya ada 70 pasien atau 70 kasus ditemukan berdasarkan hasil tracing kontak yang dilakukan oleh petugas-petugas surveillance kita di lapangan. Penambahan 9 pasien dalam pengawasan yang terkonfirmasi positif ini berasal dari Rumah Sakit Sultan Syariah sebanyak 4 pasien warga Banjarmasin, kemudian ada 3 dari Rumah Sakit Bayangkara, diantaranya 2 dari warga Banjarbaru dan 1 dari Banjarmasin. Kemudian ada penambahan 1 dari Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, kemudian ada 1 di karantina secara khusus di Banjarmasin. Sedangkan hasil tracing yang merupakan tambahan kasus baru berasal dari Banjarmasin sebanyak 61 kasus, Batola ada 6 kasus, kemudian masing-masing Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu, dan Banjarbaru 1 kasus. Kami informasikan pula pada sore hari ini ada 51 pasien yang dinyatakan sembuh, dan 51 ini berasal diantaranya dari perawatan karantina khusus Provinsi Kalimantan Selatan, salah satu gedung di Panglima Batur, sebanyak 28 kasus, dan ini merupakan warga dari Banjarbaru sebanyak 6, kemudian ada 2 dari Banjarmasin, 11 dari Tapin, 3 dari Kabupaten Banjar, 5 dari Batola, 1 dari Balangan. Kemudian ada 2 yang dirawat dari Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, 1 yang dirawat dari Rumah Sakit Bayangkara yang dinyatakan sembuh. Kemudian ada 1 dari karantina khusus di Hulu Sungai Selatan. Ada 5 yang sembuh dari karantina khusus di Banjarmasin. Ada 1 yang sembuh dari karantina khusus Kabupaten Banjar. 6 dari karantina khusus Tanah Bumbu, kemudian ada 4 isolasi mandiri dari Batola, ada 3 dari karantina khusus Banjarbaru. Oleh karena itu pada sore hari ini jumlah kasus total menjadi 4.069 kasus, 2.575 masih dalam perawatan. Kemudian ada 211 yang meninggal dan sembuh menjadi 1.283.
pada sore hari ini tidak ada kasus yang dinyatakan meninggal. Oleh karena itu sampai saat ini tingkat kesembuhan semakin meningkat. Kesembuhan pada hari ini menjadi 31,5% dan ada peningkatan jika dibandingkan pada hari kemarin yang 30,9%. Sedangkan yang meninggal juga semakin menurun, pada hari ini menjadi 5,2%. Beberapa kasus yang saat ini masih dirawat, diantaranya 309 kasus dirawat di rumah sakit dan 2.266 lainnya dalam perawatan di karantina secara khusus maupun isolasi mandiri. Oleh karena itu yang saat ini dirawat di rumah sakit, dari total yang dirawat, kasus yang ada sebanyak 15,5%. Dan saat ini pasien tersebut dirawat di beberapa rumah sakit, diantaranya di Rumah Sakit Umum Ulin sebanyak 74, 51 di Rumah Sakit Bu Yasin, 56 di Ansari Saleh, kemudian 25 di Bayangkara, 24 di Sultan Syariansah, 13 di Sari Mulia, ada 12 di Rumah Sakit Idaman, dan juga 12 di Hasan Basri, ada 11 di Rumah Sakit Ciputra, 9 di Rumah Sakit Abdul Aziz Batola, 8 di Rumah Sakit Islam, kemudian ada 5 di Rumah Sakit Datus Sanggul, 3 di Rumah Sakit Pembalah Batung. Selanjutnya masing-masing 1 di Rumah Sakit Taman Huri, Rumah Sakit Daha Sejahtera, Rumah Sakit Haji Badaruddin Tebalong, Rumah Sakit Balangan, Rumah Sakit Suaka Insan, dan Rumah Sakit Ratu Jalaha. Pada sore hari ini, jumlah yang positif sebanyak 79 berasal dari 586 spesimen yang diperiksa. Dan ini merupakan laporan dari beberapa laboratorium yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu BB3FPP, kemudian Rumah Sakit Ulin, dan Laboratorium Rumah Sakit Ansari Saleh. Oleh karena itu, saat ini rata-rata positif untuk hari ini sebanyak 11,98%. Kami informasikan pula penambahan kasus baru di beberapa wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, diantaranya ada 69 dari Banjarmasin. Oleh karena itu, saat ini Banjarmasin masih berada pada tertinggi secara absolut di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu dengan 1.699. Kemudian ada penambahan juga di Batola sebanyak 6, ada 3 di Banjarbaru, kemudian masing-masing ada penambahan baru sebanyak 1 kasus, yaitu Kabupaten Banjar, kemudian Tanah Bumbu, sedangkan Balangan, kemudian Tanah Laut, Tapin, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Selatan, Kota Baru, dan Hulu Sungai Tengah. Pada sore ini tidak ada penambahan kasus baru. Oleh karena itu saat ini setelah Banjarmasin yang tertinggi Kabupaten Banjar dengan angka 404 kasus. Kemudian yang ketiga Tanah Laut dengan 332 kasus. Yang keempat dari Barito Kuala dengan 304 kasus. Dan Banjarbaru dengan 300 kasus. Saat ini Hulu Sungai Tengah 39 kasus yang terendah di 13 kabupaten kota. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan sebagai informasi update penanganan COVID-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan masih meningkatnya kasus ini yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan masih tingkat infeksi kita juga masih tinggi, dan ini pun merupakan sebuah upaya pencarian yang dilakukan oleh surveillance kita di lapangan. Oleh karena itu kami berharap mari kita semua bersama-sama berupaya di dalam memberikan yang terbaik terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencegah bagaimana penularan
COVID-19 ini tidak terjadi dan tidak bertambah terus. Oleh karena itu, selalulah gunakan masker pada setiap kesempatan jika berada di luar rumah. Kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Kemudian selalu dan sering cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer. Dan marilah kita bersama-sama selalu meningkatkan kesehatan kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, berolahraga, dan hindari stres atau kelola stres dengan baik dan istirahat yang cukup. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu di benua kita yang tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.